Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi manusia. Pada gambar di samping terdapat contoh dari anatomi dan fisiologi manusia. Jadi di sini ada sistem peredaran darah, kemudian ada sistem otot, dan juga ada sistem rangka. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hal itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu anatomi dan fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani yang terdiri dari kata ana dan juga tomi. Ana itu memiliki arti bagian ya atau memisahkan, sementara tomi memiliki arti iris atau potongan. Jadi dapat dikatakan bahwa anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Sementara untuk fisiologi juga sama, berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani yang terdiri dari kata fisi dan juga logos. Kalau fisis berarti cara kerja, sementara logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh. Dari pengertian itu tadi ya, dapat kita ketahui bahwa kalau anatomi itu lebih mempelajari kesusunan tubuh atau bentuk tubuh, sementara kalau fisiologi ini lebih mempelajari ke fungsi dari bagian alat-alat tubuh. Sementara anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan ataupun potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Adapun cabang dari ilmu anatomi, yang pertama ada anatomi makroskopis. Kalau makro kan besar, jadi ilmu yang mempelajari susunan alat-alat tubuh dengan jalan memotong dan memisahkan bagian-bagian tubuh tanpa menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Sementara kalau pada anatomi mikroskopis itu merupakan ilmu yang mempelajari susunan alat-alat tubuh dengan menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Sehingga dari hal ini dapat dikatakan bahwa pada anatomi makroskopis itu dapat dilihat dengan mata secara langsung objeknya ya. Jadi alat-alat tubuhnya ini, bagian-bagian tubuh dapat dilihat langsung oleh mata. Sementara pada anatomi mikroskopis, nah kalau mikro kan kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Maka dari itulah membutuhkan alat bantuan berupa kaca pembesar atau mikroskop. Nah, biasanya ini untuk mengamati anatomi pada sel ataupun pada jaringan. Yang ketiga ada anatomi sistemik, ilmu yang mempelajari tentang tiap-tiap sistem yang terdapat dalam tubuh. Contohnya ada sistem peredaran darah, sistem saraf ya. Kemudian ada sistem pencernaan, jadi mengenai sistem. Dan yang terakhir ada anatomi regional. Jadi anatomi regional ini ilmu yang mempelajari anatomi berdasarkan bagian tubuh tertentu. Jadi kalau regional kan wilayah, sehingga kalau anatomi regional ini mempelajari anatomi berdasarkan letaknya. Nah, anatomi regional ini biasanya berperan pada saat proses operasi atau pembedahan. Jadi di mana letak organ lambung ya, kemudian di mana letak organ otak ya, ataupun organ-organ lainnya. Selanjutnya kita beralih ke struktur tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu tersusun atas sel, kemudian jaringan, ada organ sama sistem organ. Nah, sel ini merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Kemudian sel ini akan berkumpul untuk membentuk jaringan. Nah, jaringan ini adalah sekumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian jaringan ini akan membentuk organ. Organ adalah bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi yang khusus. Kemudian
ada sistem organ. Nah, sistem organ ini kumpulan dari beberapa organ ya yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi yang lebih kompleks. Kita lihat pada contohnya, di contohnya ada organ hati. Nah, organ hati ini akan berkumpul dengan organ-organ lain seperti usus halus, usus besar, kemudian juga ada lambung dan pankreas ya. Organ ini akan berkumpul untuk membentuk suatu sistem organ, yaitu sistem pencernaan. Kita bahas mengenai sel terlebih dahulu. Sel adalah unit dasar dari tubuh manusia. Jadi sudah dikatakan bahwa sel itu merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Dikatakan unit struktural karena sel ini menjadi unit dasar dari tubuh manusia. Jadi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tersusun atas sel. Kemudian sel juga dikatakan sebagai unit fungsional. Mengapa demikian? Karena sel ini menjalankan fungsi kehidupan sehingga dikatakan sebagai unit fungsional. Contohnya, sel ini memerlukan nutrisi, kemudian juga melakukan respirasi, melakukan reproduksi atau pembelahan sel ya. Kemudian juga mencerna. Apabila terdapat sel tertentu yang mengalami kerusakan, maka sel sejenis yang lain juga akan melakukan regenerasi untuk memperbaiki sel yang rusak itu tadi. Setiap jenis sel ini dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya nih pada sel darah merah. Nah, jumlahnya itu ada 25 triliun. Seperti yang kita ketahui bahwa sel darah merah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Nah, sel darah merah ini tentunya berbeda fungsinya dengan sel darah putih. Kalau sel darah merah tadi untuk mengangkut oksigen, sementara kalau sel darah putih atau leukosit itu fungsinya sebagai penghasil antibodi untuk melawan patogen. Kemudian juga ada sel saraf yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls atau rangsangan. Jadi setiap jenis sel itu memiliki fungsi masing-masing. Kita perhatikan di sini ada anatomi dari sel. Jadi sel itu terdiri dari beberapa organel. Ada nukleus ya, ada aparatus Golgi dan sebagainya. Kita perhatikan terlebih dahulu pada nukleus. Pada nukleus ini terdapat nukleoplasma, yang mana nukleoplasma ini berfungsi sebagai media suspensi dari inti sel. Kemudian ada nukleolus yang berperan untuk membentuk ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein pada sel. Lalu ada juga membran inti sebagai pemisah antara inti sel dengan sitoplasma. Lalu kita perhatikan juga yang berwarna merah. Nah, itu ada aparatus Golgi atau yang disebut dengan badan Golgi yang berperan untuk sekresi sel. Kemudian juga ada sentriol untuk pembelahan sel. Ada juga lisosom untuk mencerna sel. Lalu juga ada sitoplasma, yang mana sitoplasma ini merupakan cairan yang ada di dalam sel sebagai tempat melekatnya organel-organel sel untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Kemudian ada membran sel yang berperan sebagai transport zat yang ada di dalam ataupun di luar sel. Kemudian ada juga mitokondria ya. Mitokondria ini berperan untuk respirasi sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus dan juga ada retikulum endoplasma yang kasar. Kalau RE halus ini berperan untuk sintesis lemak, sementara RE kasar itu sama seperti ribosom, berperan untuk sintesis protein. Jadi untuk perbedaan struktur dari RE kasar dan RE halus ini, kalau RE halus ini polos, sementara kalau untuk RE kasar ini ditempeli oleh ribosom. Setelah membahas mengenai sel, kita lanjut ke jaringan. Pada jaringan ini ada 4 tipe yang membentuk tubuh manusia. Jadi ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan pengikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Kita bahas terlebih dahulu yang jaringan epitel. Jaringan epitel ini disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit kita.
Jaringan epitel ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya. Jadi karena kulit ini letaknya di sisi terluar, maka berfungsi sebagai proteksi. Jaringan epitel ini terdapat banyak macamnya. Yang pertama ada epitel pipi selapis, kemudian epitel pipi berlapis, epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis, dan epitel silindris selapis. Nah, untuk letaknya, kalau epitel pipi selapis itu ada di pembuluh darah, kemudian di pembuluh limfa, selaput dalam telinga, ada juga di kapsula glomerulus pada ginjal. Untuk fungsinya sendiri itu terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Jadi kalau filtrasi itu pasti terjadi di glomerulus pada ginjal. Kemudian ada epitel pipi berlapis. Nah, yang letaknya melapisi rongga mulut, kemudian epidermis, esofagus, vagina, dan juga rongga hidung. Untuk fungsinya terkait dengan proteksi atau perlindungan. Dan yang ketiga ada epitel kubus selapis, letaknya pada permukaan dalam lensa mata, kemudian permukaan ovari atau indung telur, dan juga pada saluran nefron ginjal. Fungsinya untuk perlindungan atau proteksi, kemudian absorpsi, dan juga penghasil mukus. Yang keempat ada epitel kubus berlapis. Nah, letaknya pada saluran kelenjar minyak, kemudian kelenjar keringat pada kulit. Fungsinya sebagai lapisan pelindung dan juga penghasil mukus. Dan yang terakhir ada epitel silindris selapis, letaknya pada lambung, kemudian di jonjot usus ya, lalu di kelenjar pencernaan ataupun di saluran pernafasan pada bagian atas. Fungsinya untuk sekresi, absorpsi, dan juga bisa sebagai proteksi atau pelindung. Yang kedua ada jaringan pengikat. Nah, seperti namanya, maka fungsinya untuk mengikat atau menghubungkan setiap jaringan dan organ penyusun tubuh agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jaringan ikat ini ada apa saja? Nah, pada jaringan ikat ini ada jaringan ikat longgar, jaringan lemak, jaringan darah, jaringan ikat padat, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang. Pada jaringan ikat longgar itu letaknya pada dermis sehingga fungsinya sebagai proteksi atau pelindung. Kemudian jaringan lemak ya, atau yang disebut dengan adiposa. Jadi kalau adiposa itu pasti lemak. Nah, lemak ini fungsinya untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Selain itu juga lemak itu juga bisa digunakan sebagai penghangat tubuh. Ya, fungsinya sebagai penghangat tubuh. Lalu yang ketiga ada jaringan darah. Ada sel darah merah untuk mengangkut oksigen, kemudian sel darah putih untuk menghasilkan antibodi. Lalu juga ada plasma darah yang berperan pada proses pembekuan darah. Lalu ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini kita lihat letaknya itu ada pada ligamen. Karena letaknya pada ligamen, maka fungsinya untuk penghubung antar tulang. Jadi yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Lalu juga ada jaringan tulang rawan yang letaknya di ujung tulang. Pada contohnya ini jaringan tulang rawannya berada pada ujung tulang paha dan ada di ujung tulang kering. Selain itu, jaringan tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago, nah itu letaknya juga ada di daun telinga. Yang mana daun telinga kita ini lebih lentur ya, tidak kaku dan lebih lunak. Jadi kalau tulang rawan itu struktur tulangnya itu pasti lebih lunak dan lebih elastis. Sementara untuk jaringan tulang, nah itu strukturnya lebih kaku dan juga tidak elastis. Contohnya tulang hasta ya, kemudian ada tulang pengumpil, tulang paha ataupun tulang kering, dan juga bisa tulang betis. Itu jaringan tulang. Karena struktur tulangnya kaku. Selain kaku, struktur tulangnya juga keras. Yang ketiga ada jaringan otot.
Jadi jaringan otot ini jaringan yang dapat melangsungkan sebuah kerja dengan cara melakukan kontraksi dan relaksasi. Seperti yang kita ketahui, otot itu merupakan alat gerak aktif, dikarenakan memiliki kemampuan untuk melakukan kontraksi dan relaksasi sehingga dapat melakukan pergerakan. Jadi jaringan otot ini merupakan jaringan yang berperan dalam proses pergerakan tubuh. Contohnya di sini ada 3 jenis otot ya. Ada otot polos, kemudian ada otot jantung, dan juga ada otot rangka. Kalau otot polos itu bentuknya seperti gelendong. Kemudian otot polos ini letaknya berada di saluran. Contohnya di saluran pencernaan ataupun di saluran pernafasan. Dan untuk cara kerjanya itu bekerja secara tidak sadar. Kemudian yang kedua ada otot jantung. Nah, seperti namanya berarti letaknya pada jantung. Ciri khas dari otot jantung ini memiliki percabangan dan juga ada luritnya atau garis gelap terangnya. Untuk cara kerja dari otot jantung sendiri itu bekerja secara tidak sadar. Dan yang terakhir ada otot rangka. Seperti namanya, otot rangka berarti menempel pada rangka. Kemudian untuk strukturnya, dia itu memiliki garis gelap terang. Otot rangka ini cara kerjanya secara sadar. Jadi berbeda ya dengan otot jantung, meskipun sama-sama memiliki lurik atau garis gelap terang, namun kalau pada otot jantung itu dia memiliki percabangan, sementara kalau pada otot rangka itu tidak memiliki percabangan. Dan untuk jaringan yang ketiga ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Sekarang kita perhatikan pada gambar di sampingnya. Nah, di situ ada gambar struktur neuron atau struktur sel saraf. Jadi sel saraf ini disusun oleh nukleus, yang mana nukleus ini berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian juga ada badan sel ya. Lalu juga ada dendrit. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dari luar, kemudian diteruskan ke arah badan sel. Nah, setelah dari badan sel, maka di sini akson berperan untuk meneruskan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Sel saraf juga tersusun atas nodus Ranvier. Jadi nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls dari akson ke seluruh jaringan. Ada juga sel Schwann. Sel Schwann ini berperan untuk memproduksi myelin. Nah, setelah itu di sini juga ada selubung myelin yang merupakan hasil dari produksi sel Schwann. Selubung myelin ini itu yang membungkus akson. Selain untuk membungkus akson, selubung myelin ini juga memberikan nutrisi pada akson. Ada berbagai macam sistem organ pada tubuh manusia. Di sini ada sistem kardiovaskular. Kardiovaskular berarti jantung. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada sistem pencernaan yang berperan pada pemrosesan makanan dari mulut, kemudian ke kerongkongan, setelah dari kerongkongan ke lambung, kemudian ke usus halus, lalu ke usus besar, kemudian ke anus. Ada juga sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini yang menghasilkan hormon. Lalu ada sistem kekebalan atau sistem imun yang berguna untuk mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Ada juga sistem pernafasan. Nah, organ yang digunakan bernafas adalah paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada sistem rangka sebagai sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang. Jadi sistem rangka ini sebagai penyokong, selain itu juga melindungi organ di dalamnya. Contohnya ada tulang rusuk yang melindungi paru-paru. Kemudian ada sistem urin
ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekskresi urin. Jadi urin itu terbentuk melalui 3 tahapan. Yang pertama ada tahap filtrasi atau penyaringan yang dilakukan di glomerulus pada ginjal. Kemudian ada tahap absorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang terjadi di tubulus contortus proximal. Dan yang terakhir ada tahap augmentasi atau pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang terjadi di tubulus contortus distal. Kemudian ada sistem otot. Nah, sistem otot ini berperan dalam proses pergerakan tubuh. Lalu juga ada sistem saraf, mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Jadi sistem saraf ini terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sementara kalau untuk sistem saraf tepi itu terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Kalau saraf somatis itu berperan untuk mengontrol aktivitas yang dilakukan secara sadar. Semisal saat kita menulis, kemudian saat kita berjalan itu diatur oleh sistem saraf somatis. Sementara kalau yang sistem saraf otonom itu mengatur aktivitas secara tidak sadar. Semisal detak jantung kita, kemudian metabolisme tubuh kita, kemudian pernafasan kita. Nah, itu diatur oleh sistem saraf otonom. Kemudian ada sistem reproduksi, organ seks. Jadi kalau pada lelaki itu menghasilkan sperma, sementara kalau pada perempuan itu menghasilkan sel telur. Lalu ada sistem integumen. Nah, sistem integumen ini ada kulit dan rambut. Nah, sistem integumen ini merupakan sistem organ yang terbesar di tubuh kita. Karena sistem integumen ini berfungsi sebagai proteksi atau pelindungan. Dan yang terakhir ada sistem limfatik, yang mana sistem limfatik ini berperan untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh.